Moms, welcome back to Jana Channel. Kembali lagi dengan saya Surya nih. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan Moms mengenai lebih sakit mana sih? Sesar atau normal? Semoga video ini dapat membantu Mami semua. Mana tahu nih, lagi bimbang mau normal atau sesar. Oke? Berhubung saya sendiri sudah mengalami kedua hal tersebut. Yang pertama saya mengalami operasi sesar, yang kedua saya mengalami VBAC. VBAC itu apa? Silahkan klik link di samping ini. Bagi mami-mami semua yang belum menonton saya melahirkan sesar, boleh klik link di sini ya. Juga yang bagi yang belum menonton video normal, juga ada klik link di sini. Jadi setelah sudah menonton baru kita nyambung deh. Oke, tapi sebelum itu semua dibantu dong klik tombol like, comment, dan subscribe. Jangan lupa hidupkan tombol loncengnya ya. Oke, jadi mari kita mulai. Sebelum itu saya akan memikirkan dulu. Saya flashback dulu nih Mam. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya merasakan gimana, saya bakal flashback dulu. Berhubung saya udah agak-agak lupa dan saya masih ingat dengan rasa normalnya. Oke. Ini banyak yang bilang, ini banyak yang mengatakan bahwasannya kalau sesar itu sakitnya itu pada saat setelah sesar, setelah melahirkan gitu. Pas melahirkan, pas proses persalinan itu tidak ada rasa sakit, tidak merasakan apa-apa. Tapi setelah lahir, setelah babynya keluar baru sakitnya itu sangat mengerikan. Itu suatu fakta. Kalau menurut saya, ini berdasarkan pengalaman saya ya Mams ya. Mungkin ada lagi yang berbeda dari saya karena kondisi fisik masing-masing mami itu berbeda-beda. Jadi itu tergantung. Jadi saya akan menceritakan ini menurut pengalaman saya. Oke? Pengalaman saya yaitu pada saat di persalinan, pas disuntik anestesi itu di bagian tulang belakang kita, itu saya sangat sakit banget. Berhubung saya disuntiknya itu 3 kali Mams. Saya nggak tahu itu suntiknya normalnya pada umumnya berapa. Cuma kalau di saya itu 3 kali Mams. Jadi yang pertama itu pas disuntik itu saya udah sakit. Tapi saya pikir udah selesai gitu kan. Ternyata disuntik lagi Mams. Jadi pas disuntik kedua kalinya itu saya udah mulai agak stres. Kenapa saya stres? Karena sakitnya kali banget gitu loh. Jadi pas kedua kali itu saya masih mikir positif ya kan, ini semua demi jari, semua demi jari. Pas ketiga kalinya disuntik itu saya sudah mau menyerah. Saya pikir kalau ada lagi saya udahlah, saya nyerah gitu loh. Jadi untuknya itu cuma ketiga kalinya doang, oke? Nah, pas sudah disuntik saya dibaringkan. Pas dasar dibaringkan, saya susah bernapas, saya sesak nafas. Lalu saya meminta oksigen, walaupun suara saya udah agak kecil karena saya udah terengah-engah. Lalu diberikan oksigen. Setelah diberikan oksigen, gak selang beberapa waktu, saya sudah tidak sadar. Saya tidak sadarkan diri, saya nggak tahu gimana proses persalinannya tersebut. Saya juga nggak bisa mendengar suara baby saya, semuanya saya bagaikan tidur gitu loh, ya maksud saya. Jadi ada yang mengatakan pada saat di proses persalinan itu ada yang merasa perutnya diobok-obok, merasakan mengerikannya, perutnya itu digoncang-goncang, diobok-obok saat dikeluarkan babynya gitu. Ada yang mengatakan bahwasannya ada yang masih merasakan sakitnya gitu. Tapi saya kurang tahu. Kalau saya sendiri itu saya nggak tahu apa-apa karena saya ketiduran, saya tidur gitu, saya nggak tahu apa-apa. Pas saya bangun itu si babynya sudah nggak ada, perut saya udah kempes, saya udah di luar ruangan operasi gitu loh. Nah, pada saat diantar ke ruang kamar, saya tuh masih belum bisa bergerak apa-apa. Memang tidak ada rasa sakit ya. Kalau saya tidak ada rasa sakit, terus saya langsung pengen baby saya tuh langsung menyusui dini gitu loh. Jadi saya mengatakan kepada susternya saya pengen menyusui dini. Tapi susternya belum mengizinkan karena takutnya lukanya masih sakit katanya. Masih belum penyembuhan banget. Katanya butuh waktu. Oke, saya tunggu. Jam pagi saya di proses persalinannya, sorenya saya udah bisa menyusui. Saya coba untuk menyusui. Walaupun saya merengkan badan saya dikit saja. Perut saya tetap perut bekas sayatannya saya tidak berani digerakkan. Saya hanya merengkan bagian badan aja. Jadi tangan saya untuk menahannya gitu. Nah, setelah saya menyusui, selang beberapa waktu besoknya itu, saya masih belum merasakan apa-apa. Saya tidak merasakan sakit yang dikatakan orang itu mengerikan itu. Memang sakit pada saat belajar jalan. Cuma sakitnya itu nggak seperti yang mimpi buruk gitu. Maksudnya sakit kali gitu loh. Entah karena saya tubuhnya yang cepat recover, cepat sembuhnya, atau mungkin para suster menyuntikkan obat anti nyeri. Ya, kalau tidak salah saya pernah dengar kayaknya mereka menyuntikkan obat anti nyeri.
sebelum saya lanjutkan, ini saya kasih tahu dulu, ini 3 tahun yang lalu saya belum mengenal namanya ERAX, operasi ERAX ya. Jadi saya tidak tahu itu ERAX atau bukan, tapi setahu saya itu bukan ERAX. Jadi operasi biasa, cuma disuntik di infus saya itu obat anti nyeri gitu loh. Jadi pada saat belajar jalan itu saya masih tidak merasakan nyeri sama sekali, tidak ada rasa sakit. Selama beberapa hari dari itu pun masih tidak ada rasa sakit. Sampai saya pulang ke rumah pun masih tidak ada merasakan rasa sakit. Hanya saja takut saat bergerak gitu loh. Bergerak, maksudnya bergerak bebas kan nggak bisa ya, karena kan kita bisa merasakan kita di bagian ininya masih ditutup lah luka kita ya kan, ditutup gitu luka kita. Jadi saya nggak berani gerak banget gitu, nggak berani gerak lasa-lasa. Termasuk saya nggak bisa mandiin anak saya seleluasa gitu loh. Saya tipikal orang yang pengen ngerjain semuanya itu sendiri. Walaupun ada yang membantu, walaupun ditawarin untuk membantu, tapi saya lebih suka melakukan semua sendiri. Karena menurut saya ini momen untuk saya ingat ke depannya ya, oke? Jadi kembali lagi, jadi kalau menurut saya yang sesar itu, mungkin ada yang benar-benar sakit pakai banget, tapi di sayanya tuh nggak ada. Mungkin karena faktor saya disuntik anti nyeri ya, saya juga kurang tahu. Tapi ya itulah yang saya rasakan gitu loh. Yang bisa saya ceritakan ya itu karena pengalaman saya begitu. Oke, sedangkan yang di normal itu kata orang normalnya itu sakitnya tuh pas proses persalinan, setelah melahirkan udah normal. Bahkan ada yang sudah melahirkan bisa pulang, bisa jalan-jalan. Beneran nggak tuh? Oke, kalau di saya, menurut pengalaman saya, kembali lagi nih menurut pengalaman saya, pada saat saya alami, memang sakit pakai banget. Saya tuh perlu saya bagi mam sambil nonton, boleh lah dinonton videonya di sini, diklik lagi sekali lagi klik linknya di sini. Itu boleh mams lihat, itu saya kontraksinya itu udah hampir 4 hari. Pembukaannya stuck cuma 1-2. Padahal saya udah gerak-gerak sana sini, saya sudah mengusahakan yoga dan lain-lain, tapi memang pergerakannya itu lambat banget gitu loh. Jadi pada saat minum obat itu ada bergerak, hanya saja stuck di 5 gitu loh. Dan takutnya makin lama saya makin nggak bisa nahan kelelahan lah gitu. Jadi saya memutuskan untuk induksi. Jadi dokter yang menawarkan, saya juga langsung setuju gitu loh. Karena saya orang tipikalnya nggak mau sakit lama-lama. Kalau bisa langsung sakit banget sekali udah selesai gitu ya kan. Saya nggak mau kayak pelan-pelan tapi sakitnya tuh ditunggu-tunggu gitu. Saya nggak bisa gitu. Jadi saya langsung pengennya sakit langsung lahir gitu loh ya kan. Jadi memang pas kontraksi itu sakit banget induksi. Sakit pakai banget. Saya bisa merasakan cuma rambut. Bener kata orang, rambut doang yang nggak sakit. Jadi semuanya tuh pokoknya sakit kalah. Pokoknya kita tuh mental kita tuh bener-bener diuji banget gitu loh. Jadi untung tekad saya tuh pas pengen normal tuh saya bulat gitu. Saya bukan dengar dari orang, tapi tekad saya bener. Saya pengen normal gitu loh. Jadi saya bisa menahan sakit, bahkan susternya untuk menyarankan saya kalau misalnya saya mampu, sanggup, itu pas setelah diinduksi saya berdiri dan goyang-goyang mengikuti instruktur bidannya. Begitu juga kalau bisa jalan, kalau bisa bergerak gitu, biar pembukaannya tuh cepet, jadi rasa sakitnya tuh lebih cepat gitu loh. Oke, nah saya ngikutin, suami saya bahkan mendukung gitu loh kan. Oke, dia bantu saya, dia papa saya, kita bisa bercanda gurau untuk baru suntik beberapa lama tuh kan saya masih bisa bercanda gurau tuh, saya ketawa-ketawa. Pas setelah diinduksi sakit pakai banget. Terus setelah itu lama, tapi dia cepet, pembukaannya tuh cepet gitu loh. Jadi setelah itu lahiran, pas ngedan itu memang juga sakit pakai banget gitu loh. Bahkan saya sudah hampir sempat menyerah. Oke, saya bakal menceritakan detailnya ini pada saat video selanjutnya ya, gimana rasanya proses persalinan normal saya itu. Jadi saya cerita singkat aja. Jadi setelah itu ya pas dijahit sakit gitu loh. Jadi pas dijahit itu orang bilang itu udah nggak sakit, tapi sebenarnya itu sakit, masih sakit gitu loh. Jadi terus setelah itu katanya setelah itu kita udah bisa gerak-gerak. Kalau jujur saya sendiri itu nggak berani gerak gitu loh, karena saya takut luka jahitan itu terbuka gitu loh. Nah lalu kalau nggak salah saya besoknya itu udah pulang gitu loh. Pas pulang memang sih bisa bergerak dengan bebas, nggak ada yang halangi gitu. Tapi pas posisi duduk jalan itu kayak ada rasa sakit gitu di bagian jahitan itu. Saya pikir di bagian jahitan, ternyata itu bukan. Ternyata itu sakitnya di bagian ambeien ya mams ya. Jadi bagi mami-mami semua yang punya ambeien itu
sungguh menyiksa sih menurut saya kalau pas lahiran normal, karena sakitnya tuh luar kali biasa. Bukan sakit luar biasa sih, memang bisa ditahan, masih bisa ditahan ya, nggak lebay-lebay banget memang, cuma ya mengganggu gitu loh. Mungkin bagi yang moms yang nggak ada ambeien itu udah kayak normal gitu. Bagi yang seperti saya yang punya ambeien itu sakit, bahkan duduk aja sakit, mau ganti pampers anak sakit gitu. Mau paling menderita tuh yang nggak ada diceritakan orang itu pas BAB. Iya, pas BAB moms. BAB itu pas ngeden itu sungguh luar biasa, sungguh nikmat gitu loh. Jadi bagi yang moms bilang setelah lahiran gak ada sakit lah gini-gini, itu tergantung. Kita nggak bisa menjudge semuanya tuh seperti itu. Kalau dapat tipikal kayak saya gitu, setelah melahirkan ambeinya keluar, BAB-nya susah, bahkan untuk BAB kecil doang itu kerat kena mereka tuh nikmat loh mams. Jadi jadi tapi masih bisa ditahan lah mams, oke? Terus menurut saya mau sesar maupun normal itu memiliki rasa sakitnya masing-masing ya mams. Ya, itu tergantung masing-masing mams tahannya yang mana, lebih prefernya mana. Kita tahu lah ya, maksudnya diri kita sendiri tahu kondisi fisik kita sendiri, tahu kekuatan kita sampai mana, kita sendirilah yang tahu. Orang lain tuh nggak bisa ngerti tubuh kita gitu kan. Jadi kalau bisa mau pilihan normal atau sesar itu jangan denger orang kiri kanan, cukup denger diri sendiri, denger kata hati kita. Kita itu sanggupnya mana, hati kita tuh berkata yang mana. Soalnya saya sudah pernah sering mendengar kata orang mengatakan ada yang sudah lahiran normal sampai setengah tuh sesar, seperti saya yang di awal. Saya itu bukan karena takut sakit ya pas di awal itu, tapi saya memang disuruh untuk normal, untuk sesar. Awalnya saya menolak, cuma dokternya mengatakan itu bahaya untuk janin. Jadi saya menunda ego saya ikutin demi kebaikan babynya. Saya takut ya kan kenapa-kenapa. Jadi menurut saya bagi moms yang pengen sesar ataupun normal itu harus ikut kata hati, jangan dengar kata orang, oke? Karena kalau misalnya kita ngikuti kata orang pada saat proses persalinan itu sangat menguji mental kita gitu loh. Pas seperti saya, contohnya kalau saya lagi normal nih, lagi ngeden belum keluar, kalau saya sempat mendengar, kalau sempat ini saya lakuin itu bukan dari tekad saya tapi melalui apa yang dikatakan orang. Mungkin saya bilang, saya nyerah, saya nggak bisa lagi, saya nggak kuat, saya mau sesar aja. Dokter pun udah serba salah kan, nggak mungkin lagi memaksa kita untuk ngeden gitu loh. Jadi kalau bisa pikirkan baik-baik, ikuti kata hati kita, jangan ikuti kata orang gitu. Itu sungguh sangat membantu banget pada saat proses persalinan tersebut ya. Oke, semoga aja video ini dapat membantu mami-mami semua untuk menentukan pilihan mana sih yang pengen mami lakukan, normal atau sesar. Tapi semua itu tergantung mami ya, mengikuti tekad mami juga ya. Jangan dengerin kata saya ataupun dengan kata orang. Saya cuma hanya memberikan contoh ya, contoh dari saya, pengalaman saya, oke? Jadi mungkin mami semua bakal mendengar bahwasannya lahiran normal itu, kalau nggak melahirkan normal itu belum bisa menjadi ibu seutuhnya, itu jangan didengarkan, itu bullshit, oke? Intinya ikutin kata hati, oke? Jadi semoga membantu. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Bye!